morning, all students. Good morning, Alvaro. Good morning, Giselle. Good morning, Ferdinand, Fiona, Teona, Alicia, Hiliko, David. Baiklah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran. Karena di hari Rabu belum tuntas ya materi mengenai pertumbuhan pada tanaman. Kita ulangi lagi untuk bagian pertumbuhan pada tanaman ini saya tambahkan saja materinya karena di buku kan singkat sekali ya keterangannya. Jadi ini hanya menambahkan sedikit saja ya. Tambahan dari buku. Oke. Nah, baik. Kita baca saja deskripsinya langsung. Terus mau panggil Alvaro Pradipta. Alvaro Pradipta, bisa dibuka mikrofonnya, Alvaro? Yes, Miss. Oke. Silakan baca mengenai topik pertumbuhan pada tanaman. Pertumbuhan pada tumbuhan. Oke. Lanjut. Tidak hanya hewan, tumbuhan pun mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan besar, tinggi, ataupun kelengkapan bagian tubuhnya. Lanjut. Pertumbuhan pohon kelapa. Bentar Alvaro. Ini ada yang saya skip keterangannya. Oke, lanjut. Itu adalah tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa dapat tumbuh dari buah kelapa. Nah, ini adalah buah kelapanya. Kamu boleh nanam buah ini, nanti akan tumbuh seperti ini tunasnya. Ya, lama-kelamaan nanti dia akan tumbuh panjang, tumbuh tambah tinggi ya. Muncullah daun, tangkai seperti ini. Oke, dari buahnya asalnya. Oke, lanjut Alvaro. Tumbuhan kacang merah pertumbuhan dari biji. Pertumbuhan dari biji. Pertumbuhan dari biji. Ya. Tumbuhan kacang merah dapat tumbuh dari bijinya. Bijinya yang dapat tumbuh ialah biji yang tua. Tandanya biji sudah mulai kering dan agak keras. Lanjut, biji tersebut di tanah. Disimpan. Ulangin, biji tersebut disimpan di tanah. Lama-kelamaan akan tumbuh akar dan tunas. Akar dan tunas itu disebut kecambah. Nah, inilah gambar kecambah. Nanti kalau kalian praktek di rumah, suka nanam tumbuhan atau tanaman, coba pernah nggak lihat biji kacang hijau? Kalau mau masak bubur kacang hijau kan ada biji-bijinya kan, biji-bijian atau biji-biji jagung. Nah, lihat biji jagung. Nah, biji jagung itu atau biji kacang hijau bisa kamu tanam di dalam tanah, nanti dia akan tumbuh tunas atau kecambah. Tumbuhan baru maksudnya. Ya. Oke, selanjutnya Fabrizio. Fabrizio, suaranya kenapa nggak suara asli, Fabrizio? Jangan ya, coba disetting dengan suara asli Fabrizio, karena kita di sini kan direkam, ya. Jadi rekaman nanti agak aneh suaranya ya. Tolong ya Fabrizio, settingannya coba. Bisa yang lain ya.
Miss mau panggil Stephen. Stephen Theo. Stephen Theo. Yes, Miss. Oke. Ini suaranya normal ya. Jangan disetting-setting ya untuk volume. Silakan Stephen baca kembali. Akhirnya datang batang kacang merah akan bertambah tinggi, daunnya bertambah lebar dan bertambah jumlahnya, akarnya bertambah panjang dan bijinya semakin kecil. Ini mengenai kacang tadi ya. Tumbuhan yang dari biji ya. Oke, lanjut Stephen. Sebentar. Tumbuhan kacang merah. Tumbuhan kacang merah tumbuh bukan hanya karena ada air, akan tetapi karena ada makanan dari biji. Jika biji telah habis, tanaman yang tumbuh sudah memiliki daun. Melalui daun, tanaman dapat membuat makanan sendiri. Daun berfungsi untuk membuat makanan, akar berfungsi untuk menyerap air dan bahan-bahan berguna untuk tumbuh dari tanah. Oke. Next, lanjut ya. Oleh karena itu masih tetap hidup meskipun bijinya telah habis. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap bahan-bahan dari tanah. Air dan bahan-bahan tersebut berguna untuk tumbuh. Oke, thank you ya Stephen. Coba sekali lagi, apa fungsi akar pada tumbuhan? Dara fungsi liang. Apa fungsi akar pada tumbuhan? Oleh karena itu, akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap bahan-bahan dari tanah. Air. Oke, jangan lupa ya, itu fungsi dari akar. Sekarang saya mau tanya dengan Hansen dan Yelo, apa fungsi daun pada tanaman? Yes, Miss. Ada air, akan tetapi karena ada Fungsi makanan daun, no. Fungsi daun adalah daun berfungsi untuk membuat makanan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan bahan-bahan berguna untuk tumbuh dari tanah. jadi fotosintesis berlangsung di mana? Daun, Di Miss. mana? Oke, saya ulangi sekali lagi. Daun, Miss. Fotosintesis berlangsung di mana? Ingat ya. Karena tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis ya, melalui zat hijau. Daun namanya klorofil dengan bantuan sinar matahari. Oke, selanjutnya di halaman 80. Mengenai merawat tanaman. Siapa yang di rumahnya punya tumbuhan atau punya tanaman? Nah, kalau yang di kelas, coba lihat siswanya yang di kelas ya. Coba tinggi-tinggi. Siapa yang di rumahnya punya tumbuhan? Semuanya punya ya. Kecuali si Mile dengan si Wilson. Bisa nggak ada tanaman di rumah? Misalnya bunga gitu, kan bisa ya. Tapi tanaman hidup ya. Tanaman hidup, bukan hias-hiasan rumah ya. Yang ditanam di dalam pot gitu kan. Nah, jadi kalau kalian cara merawat tanamannya bagaimana? Berapa hari siramnya? Misalnya setiap pagi misalnya disiram, tapi tiap hari disiram. Cuma pagi waktunya gitu. Oke, kemudian oh, begitu ya. Oke, baiklah. Makanya sangat subur di rumah tanamannya ya. Nah,
Yang di rumah bagaimana? Siswa yang di rumah, apakah kalian punya tanaman? Coba tinggi-tinggi, angkat tangan dulu. Siapa yang punya tanaman di rumah? Oh, Giselle punya tanaman, Teola juga, oke ya. Nah, jadi harus tahu cara merawat tanaman, ya, bukan hanya kamu tanam tapi nggak dirawat sama saja. Kebetulan Miss juga punya tanaman, tapi bunga mawar sama bunga kertas, ya. Jadi kalau mau Miss siram itu, ini siramnya di malam hari. Jam-jam 8 malam Miss siram, terus besok paginya dia tuh sangat segar, ya. Nah, ranting-ranting yang sudah mulai tua, yang sudah layu, itu Miss gunting, Miss potong. Supaya nanti nggak berpengaruh ke ranting yang lain. Gitu. Makanya tetap sejuk. Terus jangan lupa kasih pupuk, ya. Pupuk kompos, ya, atau pupuk alami. Kemudian tanahnya juga tanah yang subur, jangan tanah yang pandai. Itu aja sih sarannya. Oke, langsung saja ya di halaman 80, merawat tanaman. Nah, Miss mau panggil Melody dulu. Melody. Silakan Melody. Yes, Miss. Iya. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias ruangan atau perkarangan. Tanaman dapat tumbuh dengan subur jika tanaman dirawat dengan baik. Apakah yang harus dilakukan dalam merawat tanaman? Perhatikan langkah-langkahnya berikut. Ya, coba dibaca dari buku ini. Merawat tanaman yang pertama. 1. Letakkan tanaman di tempat yang cukup mendapat cahaya. 2. Siram tanaman secara teratur. 3. Memberi pupuk tiap 2 minggu sekali. 4. Cabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. 5. Pangkas tanaman yang mati atau berpenyakit. Oke, nah ini saya kasih tambahan ya. Buku sudah ada, namun keterangannya hanya sedikit. Ini tambahannya lagi nih. Cara merawat tanaman agar tidak mudah layu. Pernah lihat nggak tanaman yang layu? Melody. Yang kering, daun-daunnya kering, terus daunnya begini. Ke bawah, dia membengkok ke bawah kan. Itu tandanya kamu nggak pernah menyiram dengan air, terus kamu nggak rawat tanaman itu dengan tidak memberi pupuk, ya. Akhirnya apa? Tanamannya layu dan mati, ya. Oke, masih Melody yang baca ya. Nah, seperti inilah cara merawat tanaman yang baik. Ini sepertinya tumbuhan ya, calon bunga ini. Oke, yang pertama ada tekniknya. Coba baca kembali Melody. 1. Cara merawat tanaman agar tidak mudah layu. Oke, yang pertama Melody. Melakukan 1. Melakukan teknik penyiraman yang tepat. Bagaimana dengan teknik penyiraman yang tepat? Subur ya tanamannya. Oke, nah sebagai berikut deskripsinya, disimak dulu ya. Silakan Melody. Cara pertama dalam merawat tanaman ialah melakukan teknik penyiraman secara tepat. Nah, dalam melakukan langkah ini, kamu harus mengenal tanamanmu terlebih dahulu sehingga kamu tahu kebutuhan air yang diperlukan oleh tanamanmu. Jika kamu menyiram tanamanmu di bawah kebutuhannya, maka tanamanmu akan kekeringan dan mati. Begitupun sebaliknya, jika kamu menyiram terlalu banyak air, maka akar tanamanmu akan busuk. Nah, maksudnya Melody, kalau mau siram, kira-kira airnya jangan 1 ember, ya. Ya, cukup secukupnya saja siram. Jangan 1 ember kamu siram semuanya di tumbuhan itu. Jangan. Ada tekniknya nih supaya dia nggak kering nih. Biar aja banyak airnya 1 ember.
Jangan sayang, nanti apa akibatnya? Akarnya cepat busuk. Karena udah kelebihan air Melodi, makanya kira-kira ya yang penting basah. Jangan semuanya langsung siram ya. Ibaratnya kayak mandi tanamannya. Ya, jangan ya. Nanti akarnya cepat apa? Iya. Oke, selanjutnya Melodi. Untuk waktu penyiraman, lakukanlah malam atau pagi agar tanamanmu memiliki suplai air yang cukup. Nah, Pastikan tadi kamu sudah Miss menyiram katakan, air. sebentar Melodi. Tadi sudah Miss katakan, kamu boleh siram di pagi hari atau malam hari. Kalau Miss nyiramnya malam hari sayang. Nah, jam 8 malam disiram. Kalau pagi Miss ya boleh saja, malam atau pagi hari. Oke lanjut, Pastikan kamu menyiram air secara merata agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik ya. Pastikan juga tidak ada genangan air di tanamanmu agar jalur oksigen bagi tanamanmu tidak terhalang. Itulah tujuannya supaya tidak kelebihan air, supaya ya jalur airnya itu ada oksigennya masuk ke dalam tanah. Jangan kebanyakan air, gimana mau masuk oksigen? Nah, ya. Thank you Melody. Baiknya seperti PMT nih, saya panggil baca ya. Giliran siapa nih yang suaranya kuat? Kuat loh suaranya. Nasina mau? Coba, Nasina. Coba, dari tanaman selain mengetahui kebutuhan air, kamu juga perlu tahu kebutuhan ya, tanaman harus berkembang dengan matahari selama 6 jam untuk berkembang dan air. Serta 3 sampai 4 jam untuk tanam buah. Sedangkan di tanaman musim selen, kaktus atau manggis hanya membutuhkan sinar matahari selama 2 jam. Jadi kalau biasanya bunga-bunga ya, bunga-bunga di rumah tuh sekitar 3 sampai 4 jam ya, kasih sinar matahari yang cukup. Nah kalau nggak cukup matahari dia mungkin kurang seimbang kesuburannya ya, jadi harus pas airnya pas, apalagi untuk cahaya matahari harus pas juga. Oke, thank you ya Nasina. Lanjut Kak Selasko. Buat bacanya ya. Oke, mengatur suhu dan kelembapannya. Oke, poin keempat masih saya Selasko. Ini pastikan nah ini sering nih di tumbuhan kita banyak hama atau banyak penyakit pada tumbuhan. Karena apa? Sudah dikasih pupuk yang bagus, tetap dia langsung mati nih. Dia kok nggak tumbuh-tumbuh lagi. Nah, mungkin banyak hama di daerah lingkungan tanaman ini. Makanya sudah dibersihkan juga, masih juga terserang penyakit pada tumbuhan. Oke, lanjut Kai. Sorry. Lanjut, ada beberapa memberikan nah inilah tipsnya ya supaya tanaman kamu itu nggak terserang virus atau bibit penyakitnya atau hama lah ya istilahnya. Nah ini dia. Jadi rumput-rumput liar di sekitarnya dicabutin.
Hanya tanah saja yang subur di sekitar si akar ini. Terus pakai periode, misalnya sebulan sekali ganti tanahnya, ganti potnya. Misalnya ranting-rantingnya sudah tua, dipangkas, digunting supaya nggak berpengaruh ke ranting-ranting yang lain, makanya cepat buah, gitu ya. Ini tips saja. Nah, selanjutnya apa lagi? Oke, saya panggil yang daring ya. Siapa yang daring yang suaranya kuat nih kira-kira? Fiona ada? Fiona kuat nggak suara Fiona? Silakan Fiona. Fiona. Yes, Miss. Oke, Memotong kuat aja ya. tanaman kering dan mati. Oke, kuat sedikit sayang. Memotong tanaman yang kering dan mati ya. Lanjut. Sebentar saya perbesar sedikit Nah. tulisannya. Ya. Boleh baca? Nah, satu lagi yang jarang diketahui, pemilih tanaman yang baru mulai. Jika kamu melihat ada bagian tanamanmu yang rusak, segera pisahkan dan buang bagian yang rusak tersebut agar tanaman yang sehat tidak mudah layu. Pasalnya, bagian tanaman yang rusak tersebut bisa menyebarkan kerusakan ke bagian tanaman yang masih hidup. Oleh karena itu, segera potong bagian yang rusak tersebut agar tidak mengganggu kondisi tanaman yang lain, Miss. Iya, supaya nggak mengganggu ya. Oke, thank you Fiona. Selanjutnya Christopher Nainggolan. Christopher Nainggolan. Sekarang poin ke Yes, Miss. ya sebentar. Poin ke-6, hindari penggunaan Hindari penggunaan pupuk kimia. ya, hindari penggunaan pupuk kimia ini berbahaya bagi tanaman. Masih Christopher yang baca ya. Ya, silakan Christopher. Sebentar dulu. Ya, boleh baca. Cara selanjutnya agar tanamanmu tumbuh subur ialah menggunakan perawatan yang alami. Hindari penggunaan pupuk kimia. Kamu bisa menggunakan sisa kotoran hewan, pupuk kompos, campuran nutrisi makro atau pupuk daur ulang pada tanamanmu agar tanaman tidak mudah layu. Sudah Christopher, tapi harus fokus ya. Nah, dengarkan dulu. Jadi kalau bisa jangan pakai pupuk kimia yang mengandung bahan kimia. Itu kan berbahaya ya bagi tanaman. Jadi lebih baik gunakanlah sisa kotoran hewan. Sisa kotoran hewan, oh misalnya. Nah, jadi kotoran hewan itu misalnya tinja ya. Misalnya kotoran ayam. Nah, ya. Ini kotoran ayam nih. Nah, itu lebih bagus. Pupuk alami. Ya, pupuk kompos atau campuran nutrisi atau pupuk daur ulang pada tanaman. Apa gini? Ada nggak daun-daun kering di rumah? Daun-daun kering, dia gugur, daunnya jatuh dari tangkai. Ada nggak daun kering yang kuning-kuning, yang kering-kering? Itu kan banyak di lingkungan tanaman. Itu kamu kumpulin, jadikan pupuk juga dia kumpulin. Pupuk lagi taburi ke tanahnya. Pupuk dari sisa tumbuhan bisa. Tapi yang lebih bagus adalah kotoran hewan. Ini kalau kotoran bebek bisa? Bisa. Ini kalau kotoran kambing bisa. Kotoran sapi ini bisa, yang penting kotoran hewan. Bagus untuk pertumbuhan tanaman, ya. Kalau misalnya kamu takut atau gimana yang kering, jangan yang basah, ya.
yang kering. Oke. Ini ada satu lagi tipsnya mengenai merawat tanaman. Poin ke-7 ya. Michelle. Silakan Michelle. Sebentar. Ya, boleh baca. Beri nutrisi. Nutrisi penting untuk tanaman. Ya, beri nutrisi penting untuk tanaman. Silakan Michelle. Ada beberapa nutrisi penting yang sangat vital bagi tumbuhan. Nutrisi tersebut ialah nitrogen, fosfor, potasium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Pada dasarnya, kandungan nutrisi tersebut secara lengkap berada di tanah. Namun sering dengan berjalan waktu, nutrisi tersebut akan hilang. Oleh karena itu, kamu bisa memberikan nutrisi tersebut secara terpisah dengan langkah praktis, yaitu mengganti tanah. Oke, thank you ya Michelle. Michelle. Nah, selanjutnya di halaman 80 ada kuis. Coba lihat ada kuis. Saya mau panggil yang PTMT dulu untuk jawab. Ada yang mau jawab nggak? Ganti-gantian ya. Tadi yang dari sudah baca deskripsinya, sekarang yang PTMT jawab dulu pertanyaannya. Ada yang mau jawab pertanyaan kuis ini? Ya nggak apa-apa kalau salah, yang penting kalian harus berani. Jangan diam-diam saja. Coba. Ada yang mau jawab? Raymond mau? Coba Raymond baca dulu pertanyaannya ya. Ini namanya diganti, jangan Mita. Mau nama siapa di sini? Ayo pilih yang mana teman kamu Raymond. Siapa? Siapa? Wilson. Oke. Di teras rumah Wilson. Wilson, ya. Ini pot A ya, ini pot A di rumah Wilson ada, pot B di rumah Wilson ada. Pertanyaannya, buat nak suaranya nak, manakah? Oke, menurut si Raiman, tanaman mana yang di rumah Wilson yang tumbuhnya dengan baik? Gambar A, kenapa alasannya? Oh, karena tumbuhannya segar ya, subur ya. Oke, lanjut. Bagian B-nya. Ya, jawab. Apa yang harus dilakukan Wilson? Supaya tanaman B ini seperti tanaman A. Subur. Oke, disiram ya Wilson. Siram apa ini? Oh, siram dengan air ya, dengan secara periode. Oke, yang kedua. Oh, beri cahaya matahari secukupnya. Lalu diberi pupuk. Oke, cukup. Oke, itu jawaban dari Raymond sudah cukup bagus. Sekarang Miss mau panggil dulu Anita. Nah, menurut Anita nih, siapa tahu Anita punya keterangan yang sangat panjang kan? Nah, coba Anita. Pertanyaan baca dulu sayang, tapi ini diganti namanya, jangan Nita. Kira-kira siapa nama temanmu? Siapa begini? Siapa? Miley. Oke, ganti. Di teras rumah Miley. Kuat nak, suaranya kuat cukup.
Mana Anita nggak kelihatan ini gambar Anita. Di belakang Mile ya. Oke, lanjut apa Anita? Menurut Anita, tanaman pot Mila yang mana yang tumbuh dengan baik? Yang A, kenapa? Karena subur, lalu buat sedikit suaranya sayang. Kalau pelan-pelan besok-besok Miss nggak mau panggil kamu lagi. Oh, dirawat dengan baik ya. Oke, lanjut yang bagian B-nya. Apa yang harus dilakukan si Miley? Kenapa sampai pot B ini tidak sama dengan pot A dalam kondisinya ya? Sarankan kepada Miley apa yang harus dia lakukan? Dikasih pupuk secara berkala berapa kali? Apakah sebulan sekali? Apakah 2 minggu sekali pupuknya? 2 minggu sekali ya Miley. Oke, lanjut. Disiram dengan air secara periode juga. Setiap hari kah? Iya. Lalu apa lagi? Dikasih pupuk nggak? Dikasih pupuk juga. Oke, thank you Anita. Nah, sekarang saya mau panggil yang daring nih, ganti-gantian ya. Saya mau panggil dulu si Elson, ada nggak Elson? Ada Elson? Ada Elson ya? Ini panggil siapa lagi ya? Ganesha, coba Ganesha. Ini mikrofonnya ini di mana ini? Ganesha bisa mikrofonnya? Ganesha? Oke, Miss ganti yang lain saja ya, Ganesha. Teona Alicia ada? Teona Alicia? Yes, Miss. Halo, Teona Alicia. Yes, Miss. Oke, silakan dijawab pertanyaan kuis ini. Menurut Teona Alicia gimana? Baca dulu, Nak. Di teras rumah Mita ada 2 pot tanaman. Perhatikan kedua gambar tanaman di rumah Mita berikut. Menurutmu, manakah tanaman yang tumbuh dengan baik? Apa jawabannya? A, Miss. Kenapa A? Karena subur, Miss. Oke, sekarang yang bagian B. Apa yang harus dilakukan pada tanaman dalam pot B agar tumbuh dengan baik? Apa yang harus dilakukan? Teona Alicia. 1, 2, 3. Oke, jawab. Teona Alicia. Disiram, Miss. Disiram. Dengan apa disiramnya? Dengan air, Miss. Dengan air. Setiap hari kah? Iya, Miss. Kemudian dikasih apa lagi? Supaya subur. Pupuk, Miss. Oke, baguslah jawabannya ya. Nah, jadi di sini saya kasih penjelasan yang jelas ya. Jadi banyak penjelasannya. Tolong dibaca ulang oleh Rafael Filippo. Silakan Rafael. Yang pertama apa Rafael? Rafael Filippo. Yang pertama, melakukan teknik penyiraman yang tepat. Kedua, beri tanaman sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, mengatur suhu dan kelembapan. Bersihkan dari semua
hama memotong tanaman dan kering dan mati. Keenam, ganti pot tanaman. Ketujuh, beri nutrisi penting untuk tanaman. 8, taruh di tempat yang teduh. Nah, ini boleh kamu tulis di buku langsung, di buku cetak. Silakan ditulis dulu pembahasannya. Ditulis pembahasannya boleh. Coba sekali lagi baca kembali. David Chris, mana nih David Chris? David Chris nggak duduk di tempat ya. Oke, Miss ganti ya. Ferdinand Kosen, coba Ferdinand baca ulang Ferdinand. Ya, baca dulu yuk. Ya. Yes, Miss. Lakukan teknik penyiraman yang tepat. Beri tanaman sinar matahari yang cukup. Mengatur suhu dan kelembapan. Bersihkan dari semua hama. Memotong tanaman yang kering dan mati. Ganti pot tanaman, beri nutrisi penting untuk tanaman. Taruh di tempat yang teduh. Oke, thank you Ferdinand. Kamu boleh silakan tulis ya di buku langsung pembahasannya. Ayo tulis Winston. Iya, langsung di buku boleh. Di bawah ini ada pertanyaan yang di bawah tadi. Yang sebelah sini Winston. Oke, tulis ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis, 1 menit lagi Graciela Cendana. Jangan lupa tulis pembahasannya ya. Nah, jadi sekian dulu dari ini. Selamat pagi.